Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Zianuriski, NIM A1C3190032. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Evolusi Galaksi. Di kehidupan sehari-hari, kita selalu melihat benda langit seperti matahari, bulan, bintang, ataupun lainnya yang berhubungan langsung dengan apa yang ada di alam semesta ini. Planet bintang adalah salah satu benda yang ada di langit. Yang begitu luas ini terdapat bentuk banyak benda-benda yang bertebaran dengan indah mengisi langit alam semesta ini. Di jenjang seolah kita sudah pernah belajar mengenai benda-benda langit termasuk galaksi. Sampai pada jenjang perkuliahan juga masih mempelajarinya. Di dalam mata kuliah ilmu pengetahuan bumi dan antariksa ini, penulis akan membahas tentang galaksi. Seperti yang kita ketahui, galaksi adalah sebuah sistem pada antariksa yang terikat oleh gaya gravitasi yang terdiri atas bintang, gas, debu, kosmik medium, antar bintang. Galaksi sendiri terbentuk dari teori dan pendapat para ilmuwan. Salah satunya yaitu teori ledakan yang dahsyat, di mana ledakan itu disebut dengan teori Big Bang. Nah, di sini saya akan memberitahu apa itu pengertian galaksi. Galaksi adalah kumparan bintang yang membentuk suatu sistem terdiri atas satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya sebagai anggota yang bergerak mengelilingi secara teratur. Di dalam ilmu astronomi, galaksi diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas bintang-bintang, gas, dan debu yang amat luas, di mana anggotanya memiliki gaya tarik-menarik atau gravitasi. Suatu galaksi pada umumnya terdiri atas miliaran bintang yang memiliki ukuran, warna, dan karakteristik yang sangat beraneka ragam. Galaksi yang sering kita dengar adalah Bima Sakti atau Milky Way. Kalau kita cermati, agak aneh nama Milky Way tersebut karena dari benda angkasa luar diumpamakan dengan susu. Namun dari keanehan tersebut terdapat keunikan, yakni bintang bertebaran di langit pada malam hari seperti susu yang tercecer di langit. Galaksi kita berbentuk spiral. Dapat kita samakan dengan lingkaran obat nyamuk jika dilihat dari atas dan seperti gasing bila dilihat dari samping. Galaksi kita tidak sebenarnya lingkaran, namun berbentuk elips. Hal ini dibuktikan dengan ukurannya yang memiliki panjang sekitar 100 tahun cahaya dan lebar 10 cahaya, dan tata surya kita berada 30 tahun cahaya dari pusat galaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi galaksi. Evolusi galaksi dapat secara signifikan dipengaruhi oleh interaksi dan tabrakan penggabungan galaksi. Merupakan hal yang biasa terjadi selama epos awal. Dan kebanyakan galaksi dalam masa ini memiliki bentuk aneh. Mengingat jarak antara bintang-bintang yang berjauhan sebagian besar, sistem bintang pada galaksi yang bertabrakan tidak akan terpengaruh, namun pelucutan gravitasi yang dialami gas dan debu antar bintang pada lengan spiral galaksi akan menghasilkan deretan panjang bintang yang dikenal sebagai ekor tidal. Sebagai contoh untuk interaksi yang demikian adalah galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda di dekatnya. Keduanya saling bergerak menuju satu sama lain dengan kecepatan kira-kira 130 km per sekon, dan tergantung pada pergerakan menyisinya, keduanya dapat bertabrakan dalam waktu sekitar 5-6 juta tahun. Meskipun Bima Sakti tidak pernah bertabrakan dengan galaksi sebesar Andromeda sebelumnya, bukti akan bertabrak Bima Sakti dengan galaksi Katai yang lebih kecil pada masa lalu semakin banyak. Interaksi skala besar semacam itu jarang terjadi. Seiring dengan berjalannya waktu, penggabungan dari dua sistem yang berukuran sama menjadi semakin jarang terjadi. Kebanyakan galaksi terang secara fundamental, tetap
tidak berubah selama beberapa miliar tahun terakhir, dan laju bersih pembentukan bintang mungkin mencapai puncaknya juga pada kira-kira 10 miliar tahun yang lalu. Bentuk-bentuk galaksi. Yang pertama, elips. Penampakan galaksi ini terlihat seperti elips. Galaksi yang termasuk dalam tipe elips ini mulai dari galaksi yang berbentuk bundar sampai galaksi yang berbentuk bola tepat. Struktur galaksi tipe ini tidak terlihat dengan jelas. Galaksi elips sangat sedikit mengundang materi antar bintang dan anggotanya adalah bintang-bintang tua. Lebih redup cahayanya dibandingkan dengan tipe spiral dengan banyak bintang merah besar. Contoh galaksi tipe ini adalah galaksi M87, yaitu galaksi elips raksasa yang terdapat di rasi Virgo. Yang kedua, spiral. Bagian-bagian utama galaksi spiral adalah halo, bidang galaksi termasuk lengan spiral, dan bagian pusat galaksi yang menonjol. Anggota galaksi spiral terdiri atas bintang-bintang tua dan muda. Bintang-bintang tua terdapat pada kumpulan bintang-bintang yang berjumlah ratusan dan berbentuk bola atau gugus bola. Bintang-bintang muda terdapat di lengan spiral galaksi yang berada di bidang galaksi. Galaksi spiral berotasi dengan cepat sehingga membuat galaksi ini memimpi dan membentuk bidang galaksi. Jumlah galaksi ini kurang lebih 80% dari galaksi yang ada. Contoh dari galaksi tipe ini adalah galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti inilah bumi sebagai bagian dari sistem tata surya berada. Yang ketiga, tak beraturan. Galaksi ini tidak memiliki bentuk khusus. Galaksi tak beraturan terdiri dari bermiliar-miliar bintang muda berwarna putih kebiruan dan bintang raksasa biru yang sangat panas. Contoh dari galaksi tipe ini adalah awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Buah-buah galaksi tetangga terdekat Bima Sakti yang hanya berjarak sekitar 180.000 tahun cahaya dari Bima Sakti. Galaksi tak beraturan ini banyak mengandung materi antar bintang yang terdiri atas gas dan debu-debu. Banyaknya galaksi terbentuk tak beraturan ialah 3% dari antariksa. Adapun macam-macam galaksi. Yang pertama, galaksi Bima Sakti ditemukan pada 18 Juli 1783 oleh seorang astronom Inggris, William Herschel. Galaksi Bima Sakti terdiri dari 400 miliar bintang dengan garis tengah sekitar 130.000 tahun cahaya atau 1 tahun cahaya sama dengan 9.500 miliar kilometer. Galaksi Bima Sakti merupakan rumah bagi matahari kita beserta planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Magellan adalah galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti, jaraknya kurang lebih 160.000 tahun cahaya dan berada di belahan langit selatan. Galaksi ini memiliki galaksi Ursa Major berjarak 10 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Galaksi ini mempunyai bentuk elips dan rapat. Galaksi Andromeda dikategorikan sebagai galaksi raksasa karena memiliki diameter sekitar 200.000 tahun cahaya atau 2 kali lebih besar dari galaksi Bima Sakti. Andromeda memiliki massa 300 sampai 400 bilion kali massa matahari. Bentuknya yang bulat, khas, dan ukurannya yang besar membuat galaksi ini mudah diamati dengan menggunakan teleskop sederhana. Galaksi Andromeda berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Nah, kesimpulannya, galaksi merupakan bintang yang membentuk suatu sistem terdiri atas satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya sebagai anggotanya yang bergerak mengelilinginya secara teratur. Dari hasil pengamatan ternyata di alam semesta ini terdapat beribu-ribu galaksi dengan berbagai bentuk dan ukuran, yakni galaksi elips,
galaksi spiral, galaksi tak beraturan. Banyak teori-teori yang mengungkapkan tentang proses pembentukan galaksi. Yang paling kuat teori ini adalah teori Big Bang. Dari ledakan diakibatkan satu titik di mana titik tersebut menjadi pusat atau inti alam semesta ini meledak dan membentuk galaksi-galaksi. Namun masih menjadi misteri bagi manusia terhadap teori pembentukan alam semesta ini dan galaksi ini, khususnya manusia yang hidup di zaman modern.